Tapi setelah kalah pilpres, Anies tak lagi jadi magnet, tak lagi jadi darling. Tak ada partai yang kemudian cinta rela mati kepada Anies. Kalau tidak ada aksi-aksi kemarin tanggal 22, Gibran sudah menjadi ketua Dewan Pembina. Jadi putusan MK, kegagalan RUU Pilkada, ini adalah tondo-tondo Jokowi menjadi bebek lumpuh. Ada seorang namanya Rocky Gerung, ngobrol lah sama saya. Dia cerita, menurut kau Pak Jul, siapa yang mesti disalahkan kalau Indonesia rakyatnya menderita? Saya bilang, yang pasti disalahkan menurut saya adalah para pimpinan partai. Kenapa? Karena pimpinan partai adalah pemegang kuasa. Pimpinan partai adalah pengambil kebijakan. Pimpinan partai bisa mengatur semuanya. Karena peserta pemilu partai politik, dia yang akan meletakkan. Saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, ini agak parah ya. Hari ini kita mendapatkan informasi dari A1 yang barangkali nanti bisa teman-teman simpulkan untuk Pilkada Jakarta. Baru kemudian nanti barangkali juga kita akan sampaikan info A1 di Jawa Tengah, kemudian juga A++1 untuk Pilgub Jawa Timur yang kemungkinan akan ada trio macan yang akan bertanding di Provinsi Jawa Timur. Namun untuk Pilkada Jakarta ada nama Pramono Anung ya, yang kemudian hari ini juga sedang santer dibicarakan di ring 1 kekuasaan bahwa Pramono Anung ini memiliki dinasti yang juga sangat akurat ya, mengakar ke bawah. Ada Hanindito, anak beliau gitu, ini adalah sosok bupati di Kediri, Jawa Timur. Kemudian ada juga ya adiknya itu Pulung Agustanto sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini juga luput dari sorotan media. Dan juga ini info A1 ini adalah info yang kemudian nanti barangkali bisa dibahas dengan tuntas agar masyarakat Jakarta itu benar-benar bisa mengerti bahwa wabah dinasti ini yang selalu dituduhkan kepada Presiden Jokowi misalnya, rupanya juga sedang mewabah menjadi penyakit ya daripada pemimpin-pemimpin teras atas Republik Indonesia ini. Kemudian yang ketiga ada nama Warasundari ya, kakaknya gitu kan. Ini DPRD di Jawa Timur. Kemudian ada Gus Sunoto, kakak ipar daripada Pramono Anung, ini juga menjadi DPRD di Kediri, kemudian ketua DPC PDIP Kediri. Kemudian yang kelima adalah adiknya gitu kan, Sunar Siwi. Ini juga anggota DPRD di Kediri. Nah ini ada lima cengkraman ya di tengah-tengah hiruk pikuk dan tuduhan-tuduhan dari Hasto misalnya yang hari ini sedang juga viral di media sosial bahwa Hasto mengatakan PDIP sedang disandra bersama Anies Baswedan di Pilkada Jakarta atau pemilihan Pilkada serentak 2024 ini. Karena kan kemarin di Jakarta sudah ada komunikasi antara Mas Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan. Kemudian karena ada tuduhan apa namanya ya, kekuatan yang maha dahsyat menghalangi di Pilkada Jakarta, di Pilgub Jakarta, kemudian Anies coba digeser ke Provinsi Jawa Barat yang juga kemudian ditudingkan kepada Istana. Mulyono juga terlibat dalam hal penjegalan Anies di Jawa Barat. Nah itu disampaikan sendiri oleh calon yang sudah diusung oleh PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat. Apakah ini adalah perseteruan abadi antara sesama anak kelahiran PDI Perjuangan, yakni Hasto misalnya, kemudian Bang Masinton, kemudian juga banyaklah ya
ada Jokowi gitu kan. Ini kan ada yang saudara gitu kan, sekandung gitu, sedarah dari PDI Perjuangan. Sejak kecil, sejak belum jadi apa-apa udah diasuh, diasah ya oleh PDI Perjuangan, yang kemudian setelah sama-sama gede gitu, ada yang jadi sekjen, ada yang jadi anggota dewan, dan juga sudah barang tentu ada yang sudah jadi presiden 2 periode, 2014 2019 jadi ya. Presiden Jokowi juga merupakan anak kandung daripada PDI Perjuangan, dan ini sesama anak kandung nih, ini perseteruan masih sangat sampai hari ini masih terus bergejolak ya. Saling tuding, kemudian ditangkis dengan jawaban A, B, C dan lain sebagainya, sehingga ini sejatinya membingungkan masyarakat. Kemudian tuduhan terhadap dinasti juga ini tidak tanpa terasa sejatinya framing terhadap Presiden Jokowi misalnya dari Hasto, dari siapa aja lah, pokoknya saudara kandung Presiden Jokowi di kubu PDI Perjuangan, ini santer sehingga luput dari sorotan media. Misalnya kalau ternyata calon gubernur Jakarta tahun 2024 ini ada nama Pramono Anung yang juga 5 saudaranya ada di pemerintahan gitu. Ada, katakanlah bahasa kerennya hari ini juga berdinasti politik ya, berdinasti politik mulai dari anak, kemudian adiknya gitu kan, bahkan sampai kakak iparnya Gus Sonoto gitu. Itu juga menjadi jejaring atau relasi politik dinasti yang dimiliki oleh Pramono Anung yang hari ini sedang dicalonkan oleh PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta tahun 2024 ini. Lalu bagaimanakah kelanjutan daripada kisah tragis PDI Perjuangan yang hari ini oleh masyarakat sering didengungkan, tenggelamkan banteng, tenggelamkan PDI Perjuangan di berbagai platform media sosial karena berseberangan atau karena perseteruan antar saudara kandung di tubuh PDI Perjuangan, mulai dari Jokowi, Puan Maharani misalnya, ada Hasto, ada Masinton, juga banyak sekali yang hari ini tampil lebih gagah gitu kan, karena merasa dizalimi oleh Presiden Jokowi. Kemudian juga mereka tidak sadar sebenarnya ya, kubu PDI ini agak sadar sebenarnya bahwa ini bagian dari karma yang selama beberapa tahun terakhir ini selalu menyudutkan Presiden Jokowi sebagai petugas partai. Lalu yang ada kesamaan hari ini adalah antara Mas Anies Baswedan dan Joko Widodo gitu kan, sama-sama tidak berpartai, meskipun misalnya di PDI Perjuangan belum ada surat keputusan untuk mengeluarkan Presiden Jokowi sebagai anggota di PDI Perjuangan. Keanggotaannya tuh loh gitu, belum ada SK pencopotan atau lain sebagainya. Ini informasinya sih. Jadi yang hari ini netral di depan publik, tak berpartai adalah yang pasti Anies Baswedan, kemudian juga Presiden Jokowi, karena memang sudah hengkang ya dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu yang terbaru adalah Anies Baswedan akan segera membangun atau mendirikan partai politik dalam waktu yang sangat dekat. Dikabarkan ada sekitar 40 juta yang akan menjadi pengurus partai baru yang akan didirikan oleh Mas Anies Rashid Baswedan. Ini bisa langsung meluluh lantakkan kader-kader PDI Perjuangan ya, karena yang sudah resmi memiliki KTA ini kabarnya konon 12 juta gitu di di struktural PDI Perjuangan. Namun yang menjadi kejutan ya ke depan adalah bagaimana 40 juta jiwa ya akan menjadi pengurus di partainya Anies Baswedan yang akan segera barangkali didirikan, atau barangkali nanti Anies justru berlabuh di Partai Nugroho gitu. Entah ini masih sangat simpang siur, tapi sudah ada satu titik temu antara Anies Baswedan akankah masuk ke dalam struktur partai yang sudah ada, ataukah Anies Baswedan akan mendirikan partai baru. Dan kabarnya kemarin akan segera mendirikan partai baru, dan kita akan tunggu beberapa hari dan minggu, bulan ke depan gitu. Nggak pakai lama, karena 5 tahun itu
barangkali menjadi waktu yang cukup untuk kemudian Anies akan menyusun formulasi Partai Perubahan ini dari pusat hingga ke daerah. Jadi 2029 bisa ikut berkontestasi di Pilpres bersama kader-kader terbaik bangsa di Indonesia ini. Oke teman-teman semuanya, biar nggak kemana-mana gitu kan, kita lihat bagaimana Rocky Gerung menyikapi soal ramainya Presiden Jokowi yang kemarin dituding melakukan wawancara secara unik gitu, karena katanya sih teman-teman wartawan media sosial itu belum ada di istana, tapi ada di luar pagar istana gitu. Namun ada proses wawancara eksklusif yang dilakukan oleh pihak istana. Jadi pengurus yang ada di Istana Negara gitu kan di Jakarta yang kemudian melakukan wawancara secara eksklusif bersama Presiden Jokowi. Benarkah itu adalah merupakan satu jawaban kepada publik bahwa ada simpang siur pemberitaan yang selama ini selalu dijadikan satu alat untuk kemudian mensugesti publik agar bisa ikut A, bisa ikut B dan lain sebagainya. Oke, kita lihat bagaimana Rocky Gerung, Refly Harun dan lain sebagainya terus eksis mengkritisi masyarakat pemerintahan Jokowi yang sudah hampir berakhir. Oke teman-teman semuanya, oke kita simak dan berikan reaksi terbaik untuk beberapa cuplikan ya yang perlu direaksi ini agar kita tidak salah paham dan kita kembali ke jalur demokrasi yang sehat, demokrasi yang dibangun untuk benar-benar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Anies, ada nggak penyesalan tidak mengikuti pilkada ini? Kalau saya ditanya ada penyesalan tidak, ada penyesalan itu. Apa yang saya sesali? Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota, rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini, di tempat sini. Setelah selesai Pilpres kemarin, berombongan datang bergantian. Menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan. 1,5 tahun ini hilang. Dari mulai usaha untuk perbaikan kampung-kampung kumuh, perbaikan kondisi ekonomi mereka, yang selama itu kami selalu jadikan sebagai fokus perhatian. Dan selama berapa bulan ini saya datang mendatangi mereka semua. Ini yang saya, kalau dibilang perasaan ya, ada perasaan, waduh ini aspirasi ini nggak bisa kita tuntaskan. Lihat warga kampung Bayam yang terlantar, berat rasanya. Lihat kampung-kampung yang setiap kali kita datang, Pak tolong ini dituntaskan, berat rasanya kalau mereka tidak bisa mendapatkan penuntasan atas usaha meningkatkan kesejahteraannya. Itu yang kalau ditanya sebagai rasa sesal, bagaimana rakyat miskin di Jakarta yang menjadi fokus perhatian kita tidak bisa saya penuhi harapannya. Para saudara-saudara semua, warga kampung di Jakarta, rakyat miskin kota, saya minta maaf karena tidak bisa membantu melalui jalan pemegang kewenangan membuat kebijakan. Tapi bukan berarti perjuangan kita berhenti dan bukan berarti ikhtiar kita selesai di sini, enggak. Dengan cara lain nanti kita sama-sama berjuang untuk bisa memperbaiki kondisi rakyat miskin kota yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar sekali. Saya minum kopi dulu ya. Jadi catatan lain yang saya rasakan ya ketika mengikuti proses ini semua, bahwa terbuka kenyataan bahwa sistem politik kita, demokrasi kita masih amat ringkih. Dan kita punya PR untuk mengajak seluruh rakyat memiliki kesadaran yang lebih baik tentang proses politik, tentang proses demokrasi, agar demokrasi kita itu bisa berjalan dengan benar, berjalan dengan baik, dan hasilnya adalah untuk dirasakan seluruh rakyat. Ini PR tersendiri dan bukan sesuatu yang sederhana, tapi kita harus kerja keras. Kalau tidak ada aksi-aksi kemarin tanggal 22, Gibran sudah menjadi ketua Dewan Pembina. Jadi putusan MK, kegagalan
RUU Pilkada. Ini adalah tondo-tondo Jokowi menjadi bebek lumpuh. Kenapa? Ya karena mungkin dia terlalu berambisi, dia tidak memperhitungkan, dia terlalu pasang badan, dan yang harus menanggung semuanya adalah Pak Prabowo yang nantinya akan dilantik sebagai presiden tanggal 20, yang harusnya sekarang kan landai-landai saja. Dan ini pembelaannya pada Pak Prabowo. bukan soal pembelaan. Ini yang saya dengar. Ini yang saya dengar. Kan kenyataan. Masuk akal. Kenapa tiba-tiba Gerindra pecah di dalam? Tidak menyetujui RUU Pilkada, hanya 10 orang yang datang. Ya karena Pak Prabowo nggak setuju. Itu yang saya dengar. Ya silakan konfirmasi ke orang Gerindra sendiri. Dan itu maksud saya masuk akal kok. Buat apa orang yang sudah jelas akan dilantik tanggal 20 Oktober harus mempertaruhkan segalanya, harus pasang badan demi anak bungsu.